Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial membuat desain untuk tema WordPress menggunakan Bootstrap, dan terakhir kita sudah sampai di recent post. Kita sudah membuat recent post. Kali ini kita akan membuat footer. Jadi untuk tampilan dari index, kalau footernya sudah selesai, kita akan lanjut ke file lainnya. Di sini adalah video-video kita sudah sampai di part 3 dan kita akan mengerjakan yang part 4. Oke, langsung saja di Sublime kita akan buat yang namanya footer. Kita ketikkan div class footer. Jadi bisa gunakan elemen footer ataupun dengan div class footer. Tapi kali ini saya gunakan div class footer saja. Nanti kita akan coba untuk edit-edit dan kita akan tambahi kelas. Misalkan di sini di dalam kelas footer kita tambahi untuk kelas container. Oke, kemudian kita tutup, kita tab. Oke, dan kemudian kita tambahi untuk div class row. Oke, seperti ini. Di dalam div class row ini saya akan tambahi div class untuk kita akan membuat footer. Jadi ada 3 kolom dan caranya adalah dengan menggunakan call md4. Oke, seperti ini. Oke, lalu kemudian di sini akan saya buat 3. Oke, seperti ini. Misalkan di call md4 pertama kita akan buat sebuah newsletter. Jadi nanti kita buat misalkan H4 seperti ini. Oke, lalu kemudian ini sebagai judul. Judulnya nanti yaitu newsletter. Lalu kemudian di dalam newsletter kita akan tambahi misalkan tulisan, kemudian strong seperti ini, dan kita tambahi misalkan sign up to our newsletter seperti ini. Lalu kemudian kita akan buat yang namanya sebuah form. Oke, kita akan coba untuk tengahkan ini. Oke, di sini saya akan buat sebuah form. Kemudian di form ini misalkan saya akan buat kelas yaitu form newsletter. Oke, seperti ini. Jadi nanti untuk kelas ini akan saya gunakan untuk mendesain dari form newsletter. Lalu kemudian kita akan buat sebuah div dengan kelas yaitu input group. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang input group, kalian bisa cari di Get Bootstrap komponen, di bagian komponen, lalu pilih yang input group, lalu button add-ons. Di sini contohnya nanti kita akan gunakan ini dan kita akan pasang sebagai desain dari newsletter. Jadi contohnya ini nanti akan mengisi email lalu klik untuk berlangganan. Oke, jadi kembali lagi di sini kita akan tutup. Jadi input group, di dalam input group ini kita akan buat sebuah input text type ya, maaf, type text. Lalu kemudian kita beri kelas yaitu form control. Lalu kemudian form oke, seperti ini aja dulu. Lalu kemudian kita kasih placeholder. Placeholder misalkan type your email here. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan buat sebuah span sebagaimana source code di Bootstrap. Jadi span itu akan menampung grup dari button.
Jadi nanti button itu akan tersambung dengan input text. Jadi input group btn. Oke, kita coba lagi lihat. Oke, seperti ini. Sudah benar. Lalu kemudian kita akan isi di dalam span ini itu adalah button. Oke, seperti ini. Kemudian kelas button default. Lalu kemudian ini akan saya isi dengan type-nya yaitu button. Kemudian kita isi dengan span. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita tambahi kelas. Nanti kelasnya mungkin nanti saja, kita akan tambah kelas nanti. Lalu kemudian ini tulis go. Jadi button itu ada tulisannya go nantinya. Oke, kita simpan, lalu kemudian kita akan lihat hasilnya. Kalau ini kita reload, kita akan dapatkan yang namanya sebuah footer, dan di sini ada yang namanya newsletter, dan kemudian ada form dan button go seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk desain dari footer ini. Saya akan coba untuk yang pertama adalah inspect elemen dulu. Kemudian kita akan pilih di footer ini. Di footer ini saya akan coba untuk memberikan background. Misalkan CCC seperti ini. Oke, misal kalau ini kayaknya kurang cocok, bisa kita ganti dengan misalkan DC atau DE, DCD seperti ini contoh. Oke, kita cari lagi warna yang cocok, misalkan warna ini saja. Oke, kalian bisa cari di sini di color picker kalau misalkan sudah ketemu. Nah, contohnya di sini saya gunakan saja untuk DC, DE, DD karena ini tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian saya akan coba untuk ketikan yaitu min height untuk minimum tinggi dari footer yaitu 300 pixel. Kemudian kita kasih padding top agar nanti kontennya itu lebih ke bawah. Misalkan 30 pixel. Misalkan 40. Oke, seperti ini. Oke, karena ini berada di footer, maka kita copy ini, kemudian kita akan buka CSS-nya. Kita taruh di paling bawah sebelum media, setelah konten artikel. Jadi kita ketikkan footer karena menggunakan kelas footer, kemudian kita kopas di sini. Oke. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengedit masing-masing dari kolom. Misalkan di sini col MD4 ini saya akan coba misalkan tambahkan apa ya? Margin bottom. Margin bottom misalkan 30 pixel. Jadi jarak antara konten ini misalkan dengan apa ya, misalkan dengan widget. Misalkan kalau misalkan kita buat tema WordPress biasanya kan kita gunakan widget. Nah, untuk di footer bisa kita widget 1, widget 2 dan nanti akan menurun. Jadi agar nanti ada jaraknya. Oke, kemudian ini akan saya copy. Oke, margin bottom akan saya copy, lalu kemudian saya akan coba untuk berikan di sini yaitu footer div. Oke. Lalu kemudian ini akan saya kopas di bawah sini yaitu footer div. Oke. Kemudian kita kembali lagi di sini
di sini ada yang namanya sebuah header. Kita inspect. Di sini saya akan coba untuk mengubah headernya, misalkan font weight. Jadi kita buat tebal, bold, atau mungkin 900 agar lebih tebal lagi. Oke, kemudian untuk text transform kita akan ubah jadi huruf besar semua, jadi uppercase. Lalu kemudian kita isi dengan sebuah margin bottom agar nanti di sini kontennya akan turun. Misalkan apa ya? Margin bottom ini 30 pixel. Oke, seperti ini. Jadi antara judul dan konten juga ada margin. Oke. Kemudian kita akan isi di sini. Kita akan tambahkan sebuah kelas, lalu kita namai misalkan title footer. Oke, dan di sini juga kita tambahi kelas yaitu title footer. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk mengedit bagian sini. Misalkan di bagian saya sudah membuat yaitu form newsletter. Oke, kemudian kita akan edit di misalkan di sini ya untuk input. Misalkan style dari input akan saya ubah. Misalkan ini akan saya tambahi, misalkan border radiusnya akan saya hilangi. Oke, misalkan 0 seperti ini, maka dia akan jadi kotak. Lalu kemudian kita akan hapus yang namanya, atau kita override untuk WebKit shadow. Shadow. Lalu kemudian bukan shadow ya, tapi box shadow. Kita akan isi dengan inset, karena untuk bootstrap ini sebagaimana kita tahu di sini itu ada inset kalau misalkan baik di fokus itu ya. Kita isi dengan inset 0 1 pixel. Jadi untuk tutorial cara reset box shadow dari form ini bisa kalian cari di googling ya, googling atau di Stack Overflow. Kemudian kita isi dengan RGBA. Oke, di sini lalu kemudian kita isi dengan 0, 0, 0 dan 0 seperti ini. Oke, jadi box shadow-nya akan tertutup ya. Jadi setelah WebKit box shadow kita akan coba copy ini nilainya, lalu di bawahnya itu adalah box shadow. Kita akan kopas untuk isinya jadi sama. Selanjutnya saya akan coba untuk memberikan border. Misalkan 2 pixel solid. Kemudian saya akan isi nilainya dengan 333. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba untuk simpan ini di sebuah kelas. Saya akan kembali lagi di sini, saya akan namai untuk kelas ini ya. Saya akan tambahi misalkan form bottom. Oke, kemudian saya akan buat kelas lagi di selector CSS, karena di dalam form newsletter, kemudian di dalamnya itu ada input. Jadi tadi itu namanya apa ya? Form bottom. Oke, di sini lalu kita kopas. Oke, setelah itu kita akan coba lihat hasilnya. Kalau kita reload, nah hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba untuk edit di button dan juga tulisannya.
Oke, kita akan coba untuk inspect button. Oke, di button ini bukan span-nya ya. Kalau span-nya nanti ada kelasnya sendiri. Di button ini saya akan coba untuk berikan style. Misalkan di sini saya akan coba untuk berikan background. Backgroundnya akan saya warnai dengan gelap. Misalkan 222 seperti ini. Oke, kemudian color. Jadi warna tulisan saya akan coba berikan warna putih tapi tidak mutlak, jadi FD FD FD. Oke. Selanjutnya saya akan ubah untuk border color. Border color kita akan tambahkan 333 seperti ini. Oke, kita akan lihat di sini sudah terlihat ya, nampak di sini sudah mulai bagus. Jadi selanjutnya saya akan buat untuk round ini, karena ini ada roundnya, sudut melengkung kita ubah untuk border radius. Border radiusnya itu 0. Oke, lalu kemudian kita akan coba untuk memberikan border right, top, bottom, dan left itu berbeda-beda. Misalkan saya akan coba untuk border, karena di sini tuh sifatnya nanti akan berbeda. Jadi kita akan tambahkan, misalkan di border right. Oke, di border right misalkan saya akan tambahkan 2 pixel solid. Kemudian saya akan tambahi warna yaitu 333. Lalu untuk border apa ya selanjutnya? Top. Border top ini kayaknya warnanya sama aja. Jadi 2 pixel solid 333. Jadi bisa gunakan warna hex atau RGB, terserah. Oke, kemudian untuk bottom di sini karena ada yang apa ya, di sini menjorok di sini untuk kanan dan juga di bawah ini, maka kita akan buat dianya 0. Border bottom kita buat 0 pixel, jadi dia akan hilang. Lalu kemudian solid dan transparent. Jadi gunanya ini untuk override CSS dari style di Bootstrap. Kemudian yang terakhir yaitu yang kanan, border right. Lalu 0 pixel solid dan kita kasih warna yaitu transparent. Oke. Oh maaf, di sini bukan border right, harusnya ini border left ya. Ini yang ada tadi itu left, bukan right. Oke. Oke, setelah itu kita akan kopas untuk nilai ini. Oke, saya akan coba untuk kopas ini, lalu kemudian di sini akan saya tambah ya, misalkan di button ini kita beri nama kelas yaitu button, misalkan source kita samakan dengan ini jadi bottom juga. Oke, SEARCH, maaf, jadi search bottom. Dan kemudian oh ya, saya lupa untuk input ini tipenya itu karena ini berupa input email, maka kita harus ganti jadi email bukan teks ya, agar nanti ada validasi emailnya. Oke, tadi kita gunakan btn search bottom, lalu di bawah sini ya, jadi ada di dalam form newsletter, kemudian kita tambahi btn search bottom, kemudian kita kopas di bawah. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk kembali ke browser, kemudian kita akan reload. Oke. Di sini ketika saya klik, maka yang terjadi dia akan aktif
keadaan aktif, tapi dia tetap menggunakan style dari Bootstrap. Jadi terlihat abu-abu, kemudian teksnya jadi hitam seperti ini. Jadi caranya adalah kita akan coba untuk klik kanan di sini, kita inspect, kemudian kita akan coba untuk toggle element state di sini, kita akan pilih active. Oke, maaf, di sini bukan span ya. Jadi yang dipilih ini harusnya adalah button ini. Jadi kita klik active. Oke. Di sini tidak ada keterangannya, jadi kita tutup saja. Kita akan langsung edit saja. Misalkan saya akan coba untuk, oke, kelihatan ya di sini ya. Saya akan coba untuk berikan background saat state-nya itu aktif. Kita berikan background itu 000. Kemudian kita akan coba untuk berikan color itu adalah FFF. Lalu kemudian saat state tersebut kita berikan outline agar nanti saat diklik dia tidak ada garis biru yang biasanya kita state itu. Kita outline lalu kemudian 0. Coba kalau kita klik, oke, sudah tidak nampak ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah mungkin border color. Border colornya misalkan saya jadikan 00. Jadi sama dengan backgroundnya. Oke, kita copy paste ini, lalu kemudian kita menuju ke sini. Oke, kita copy paste di sini untuk sementara. Kemudian ini akan saya copy. Oke, kemudian ini untuk state active. Oke. Setelah itu kita kembali lagi. Coba kalau misalkan kita klik di sini, atau mungkin kita nonaktifkan dulu untuk override ini. Oke. Jadi saat aktif, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita reload, kita akan coba reload. Maka ketika diklik, dia akan menjadi hitam saja. Jadi border juga hitam, background juga hitam, dan tulisannya putih. Oke, seperti ini. Kemudian untuk teks ini saya akan buat strong. Kita akan tambahkan di sini yaitu strong ya. Kita hapus saja untuk span ini. Kita berikan strong saja. Jadi sebelumnya saya ada niatan buat ini didesain untuk tulisannya, tapi karena makan waktu banyak jadi tidak usah. Jadi bikin strong aja, tulisannya ada di bold seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk mengisi yang ada di menu sini. Jadi di sini ada kolom yang tersisa, ada 2. Yang pertama di sini akan saya isi dengan sebuah title. Kita akan copy dari newsletter ini dan kemudian kita akan ganti. Misalkan di sini akan saya ganti jadi more info. Oke, kemudian saya akan buat daftar link dengan menggunakan UL, buah list ya. Jadi kita tambahi list di sini dan kemudian kita tambahi href. Oke, seperti ini. Lalu kemudian linknya saya kosongin, jadi gunakan saja pagar. Lalu kemudian ini misalkan menu yang pertama yaitu how to order. Dan untuk list ini saya akan tambahi misalkan kelas yaitu list unstyle.
Oke, tulisannya sudah benar atau belum? Ini ada di Bootstrap. Kalau misalkan teman-teman lihat, contoh kita bisa lihat di sini ada di Get Bootstrap bagian CSS, lalu pilih di tipografi, lalu style, list. Di sini kita akan cari misalkan list unstyle. Di sini kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Jadi list tanpa adanya jadi seperti ini ya. Jadi mark seperti ini, tidak ada mark sama sekali di list unstyle. Oke, kemudian kita akan arahkan ini, kita tab, lalu kemudian ini akan saya copy di bawah. Lalu kemudian kita akan ganti isinya. Misalkan untuk yang list kedua ini, saya akan tambahkan FAQ, frequently asked question, kemudian location, dan kemudian shipping untuk bagian belanja, menu belanja. Lalu kemudian di sini saya akan tambahkan misalkan membership untuk daftar member. Oke. Kemudian kita simpan dan kita akan lihat hasilnya di browser. Kalau misalkan kita reload, kita akan dapat tampilan seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Ada more info, how to order, FAQ, shipping, dan membership. Kita akan coba untuk edit untuk list style ini. Caranya saya akan coba untuk inspect. Dan kita akan dapatkan sebuah anchor. Jadi anchornya ini akan kita edit untuk CSS-nya. Kita akan tambahkan untuk font weight. Maaf, bukan font weight tapi font weight. Di sini 900 misalkan. Lalu kemudian saya akan tambahkan yaitu color. Color di sini saya tambahkan jadi 333 seperti ini. Oke, jadi kira-kira nanti untuk menunya seperti ini saja. Kita akan copy. Jadi warnanya hitam dan bold. Lalu kemudian kita akan tambahkan di sini class, misalkan list contact. Oke, kemudian kita akan tambahkan CSS di bawahnya, yaitu kita tadi gunakan itu list kontak kalau nggak salah, list kontak. Lalu kemudian di dalam UL itu ada LI dan A. Jadi A-nya itu yang kita selektor, jadikan selektor. Oke, kemudian kita kopas di sini dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan reload. Oke, jadi akan seperti ini. Oke, coba kalau misalkan kita akan besarkan tulisannya, misalkan di sini font size, misalkan 16 pixel. Oke, jadi seperti ini. Dan yang terakhir saya akan mengisi untuk kolom selanjutnya, yaitu kolom di sini. Saya akan copy untuk header ini dan saya kopas di sini. Misalkan di sini saya akan tambahkan contact, misalkan junior dev. Oke, kemudian kita tambahkan sebuah paragraf dan tulisan untuk strong seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan ketikkan nama saya, Sofyan Setiawan, sebagai pembuat tema dan alamat, misalkan Jalan Joyosuko Gang 3 nomor 7. Oke, misalkan seperti ini saja. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita reload. Nah, jadi seperti ini. Oke, karena menu ini saya rasa terlalu mepet, kita akan tambahkan misalkan offset di sini. Saya akan ganti untuk yang more info ini jadi call MD3, kemudian saya tambahkan offset call MD offset 1. Jadi nanti dia akan berkurang ukurannya jadi kolom itu 3, kemudian untuk offsetnya itu 1.
Jadi dia akan menjorok ke sana. Oke, kita akan reload. Oke, jadi seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial membuat footer, dan untuk desain dari indeks ini sudah selesai. Mulai dari menu, kemudian form di atas, icon, dan kemudian slider. Setelah slider ini ada galeri, setelah galeri ada yang namanya postingan, recent post, dan yang terakhir yaitu footer. Oke, seperti ini. Jangan khawatir, nanti akan saya upload untuk source code-nya di video dan link deskripsi video, bisa kalian cek. Dan jangan lupa untuk mempelajari tutorial-tutorial sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah membuat yang namanya untuk part 1, 2, 3, dan ini akan saya upload sebagai part 4. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen YouTube. Oke, sekian dan terima kasih.